Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ardana Cindy Ashifa, Jaida Malisi Kanaf, Jihan Fadia Salsabila, dan Salsabila Putri Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang panca indera manusia. Go start it! Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera. Alat indera manusia yang terdiri dari 5 yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Indera penglihatan atau mata. Sebagaimana diketahui bahwa kita dapat melihat suatu benda karena adanya sinar yang dipantulkan dari benda tersebut masuk ke organ mata. Mekanismenya adalah sinar yang dipantulkan dari benda tersebut masuk ke dalam bola mata melalui selaput tanduk atau kornea, anak mata atau pupil, lensa mata sampai ke selaput jela atau retina. Selanjutnya, rangsang cahaya dari retina kemudian diteruskan oleh urat saraf ke otak. Setelah rangsang sampai di otak, barulah kita bisa melihat sesuatu yang kita lihat. Pada struktur bola mata, ada yang melindungi bola mata itu sendiri, yaitu alis, bulu mata atas, pupil, bulu mata bawah, iris, sklera, dan kelopak mata. Fungsi dari struktur yang melindungi bola mata yaitu kelopak mata untuk berkedip dan melindungi dari kotoran atau benda kecil, alis untuk menghalangi keringat, bulu mata untuk menghalangi debu, air mata untuk membersihkan kotoran di mata, serta untuk menjaga mata agar tidak kering. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi organ mata. Yang pertama, ada selaput tanduk atau kornea. Fungsinya untuk melewatkan rangsang cahaya dari luar mata. Yang kedua, ada anak mata atau pupil untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga, ada lensa mata untuk mengatur pembentukan bayangan. Yang keempat, ada selaput pelangi atau iris untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, ada selaput keras atau sklera untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam, ada selaput jala atau retina untuk menangkap bayangan. Selaput koroid merupakan lapisan jaringan tipis yang banyak mengandung pembuluh darah, berwarna coklat karena banyak zat warna atau pigmen. Yang kedelapan, ada bintik kuning. Bintik kuning, tempat yang paling peka terhadap rangsang cahaya dan paling banyak mengandung sel-sel saraf penglihatan. Kelainan pada indera penglihat. Kelainan yang terjadi pada indera penglihat manusia adalah sebagai berikut. 1. Mata miopi atau rabun dekat. 2. Mata hipermetropi atau rabun jauh. 3. Presbiopi. Keempat, astigmatisme. Kelima, konjungtivitis. Keenam, trakhoma. 7, katarak. Kedelapan, hemeralopia. Dan yang terakhir, buta warna. Panca indera yang kedua ada indera peraba atau kulit. Kulit sebagai alat indera peraba pada manusia terdiri atas kulit lapisan luar atau epidermis dan lapisan dalam atau endodermis. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar di bawah ini. Pada gambar ini terlihat struktur indera peraba yang terdiri dari batang rambut, kelenjar minyak, kelenjar limpa, saraf kulit, jaringan lemak, pembuluh vena, pembuluh arteri, kelenjar keringat, serta folikel rambut. Fungsi indera peraba ada 3. Yang pertama,
menjadi tempat penyimpanan kelebihan lemak atau merupakan cadangan makanan. Yang kedua, menjadi tempat pembuatan vitamin D atau tempat mengubah pervitamin atau bakal vitamin D menjadi vitamin D. Yang ketiga, rambut pada kulit berfungsi sebagai penahan panas dan pelindung pada waktu terjadinya benturan. Kelainan yang biasa terjadi pada indera peraba manusia adalah 1. Alergi, 2. Panu, 3. Kudis, 4. Herpes simplex, 5. Kanker kulit, 6. Kades kurap, 7. Luka bakar, 8. Albino. Indera pengecap atau lidah. Bagian-bagian lidah yang peka terhadap rasa ada di bawah ini. Keadaan permukaan lidah yang kasar memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papilla. Bentuk-bentuk tonjolan itu adalah sebagai berikut. Tonjolan berbentuk seperti benang-benang halus disebut papilla filiformis. Banyak terdapat di bagian depan lidah. Yang kedua, tonjolan berbentuk seperti kepala jamur yang disebut papilla fungiformis. Banyak terdapat di bagian depan dan sisi lidah. Yang ketiga, tonjolan berbentuk bulat yang disebut papilla circumvallata, tersusun seperti huruf V terbalik. Banyak terdapat di tengah belakang lidah. Kelainan pada indera pengecap. Kelainan yang terjadi pada indera pengecap manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peradangan lidah atau glossitis, yaitu peradangan lidah yang menahun atau kronis. Gejalanya adalah terdapat benjolan-benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini timbul biasanya pada seseorang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi. Gejala lainnya adalah lidah lembek dan pucat dengan bekas-bekas gigitan bagian pinggirannya. Yang kedua, leukopalakia. Gejalanya ditandai dengan bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah. Kejadian ini biasanya pada perokok berat. Indera pendengaran. Kita dapat mendengar bunyi dari lingkungan sekitar karena ada getaran suara atau bunyi yang masuk melalui daun telinga, lubang telinga, kemudian menggetarkan selaput gendang telinga, tulang-tulang pendengar, rumah siput, dan seterusnya ke urat saraf sampai ke otak. Setelah rangsang getaran suara atau bunyi sampai di otak, barulah kita bisa mendengar sesuatu. Telinga sebagai alat indera pendengar terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar di bawah ini. Fungsi organ telinga sebagai alat indera pendengar adalah sebagai berikut. Telinga luar berfungsi dalam menangkap rangsang getaran suara atau bunyi dari luar. Bagian-bagiannya meliputi daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, selaput gendang telinga, dan kelenjar minyak. Telinga tengah berfungsi dalam menghantarkan getaran suara atau bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Bagian-bagiannya meliputi rongga yang ada di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengar. Rongga ini dihubungkan dengan rongga mulut oleh pembuluh eustachius. Tulang-tulang pendengaran ini terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga dalam berfungsi untuk menerima getaran suara atau bunyi yang disampaikan oleh telinga tengah. Bagian-bagiannya meliputi tingkap jorong, 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saluran rumah siput, dan alat keseimbangan. Kelainan pada indera pendengaran yang dialami oleh manusia yaitu infeksi telinga tengah, labirintis,
hilangnya keseimbangan, ketulian, dan pengaruh kegaduhan. Indra pembau atau hidung. Kita dapat mencium bermacam bau dari lingkungan sekitar karena bau itu berbentuk gas yang langsung merangsang indera pembau atau pencium. Selanjutnya, rangsang bau tersebut sampai di otak, sehingga barulah kita terkesan mencium bau sesuatu dalam waktu yang relatif singkat. Di bawah ini terdapat struktur indera pembau. Di antaranya ada tulang hidung, lubang hidung, lendir, sarabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Fungsi struktur organ hidung. Yang pertama, rongga hidung bagian dalam. Terdapat sekat yang memisahkan rongga tersebut menjadi bagian kiri dan kanan. Rongga hidung sendiri pada bagian atap dibatasi oleh lempeng tipis, sedangkan bagian dasar oleh langit-langit dan bagian sisi oleh karang hidung. Yang kedua, rongga hidung bagian atas. Terdapat lendir pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang bau. Rangsang bau diterima oleh selaput lendir pembau yang memiliki sel-sel pembau untuk diteruskan ke gelembung pembau. Dalam gelembung pembau inilah rangsang bau bergerak melalui berkas saraf pembau menuju ke otak untuk ditafsirkan. Kelainan pada indera pembau. Kelainan yang terjadi pada indera pembau manusia adalah sebagai berikut. 1. Peradangan rongga hidung, yaitu peradangan di sebelah atas rongga hidung atau sinusitis dan peradangan pada bagian hidung atau rinitis. Kedua macam peradangan ini mengganggu indera pembau. Kedua, influenza, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, sehingga kurang mampu menerima rangsang bau dan selera makan berkurang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat.